Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan chapter 16, materinya tentang sekuritas, dilutif, dan laba per saham. Saya Andrea Putri. Saya Isnaini Rahmat. Saya Fesri Rizky Napiun dengan NIM 20211211011 dari kelas AK41R. Di sini tujuan pembelajaran kita itu ada 7. Yang pertama, menjelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan pensiun dari obligasi konversi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk saham preferred konversi. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagi warat dan waran saham yang ditempatkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham. Yang kelima, diskusikan kontroversi yang melibatkan rencana berbagai kompensasi. Yang keenam, hitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Yang ketujuh, hitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Selanjutnya akan lanjutkan analisa ini. Baik, selanjutnya itu ada sekuritas dilutif dan laba per saham. Sebelumnya dulu, nah di sini untuk sekuritas dilutif dan laba per saham, adapun sekuritas yang dilutif dan rencana kompensasi yaitu ada hutang dan ekuitas, konversi hutang, konversi saham preferensi, berbagi waran, dan akuntansi untuk kompensasi saham, serta ada komputasi earning per share, yaitu sederhana struktur permodalan dan juga kompleks struktur permodalan. Next. Ada, maaf. Adapun dilutif yaitu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada, atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya. Atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Next. Lalu adanya kewajiban dan ekuitas. Haruskah perusahaan melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Yaitu adanya opsi saham, ada konversi efek, dan juga saham preferensi. Next. Konversi utang. Nah, di sini obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya disebut obligasi konversi, yang dimana rumusnya yaitu satu, ada manfaat obligasi, yaitu bunga dan pokok dijamin, ditambah bertukar hak istimewa untuk saham. Next. Nah, adapun dua alasan utama perusahaan dalam konversi, yaitu satu, keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Dengan ilustrasi di sini kita asumsikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan $1 juta pada saat saham biasanya dijual seharga $45 per saham. Penerbitan seperti ini akan membutuhkan penjualan sebanyak 22.222 saham dengan menjual 1.000 obligasi pada nilai par $1.000 yang masing-masing bisa dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh $1 juta dengan hanya menerbitkan 20 lembar saham biasa. Next. Adapun alasan utama kedua perusahaan dalam konversi itu untuk memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Nah, ini banyak perusahaan hanya dapat menerbitkan hutang pada suku bunga yang tinggi, kecuali jika perjanjian konvertible dicantumkan. Hak istimewa atau privilege konversi membuat para investor bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah dibandingkan penerbitan hutang secara normal. Next.
pada konversi utang adanya accounting for convertible debt. Nah, utang konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk. Perusahaan menggunakan metode with and without atau dengan dan tanpa. Next. Nah, implementasi dari pendekatan with or without ini, pertama menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Akhirnya mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Next. Konversi utang pada saat penerbitan. Ilustrasinya Roche Group atau DEU menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi. Dengan hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah $2 juta. Nah, bunga dibayarkan setiap tahun yaitu pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Next. Nah, pada saat penerbitan, begini contoh penulisannya. Ada present value of principal sebesar $2 juta dikali 0,70643 yang kita dapatkan dari tabel 6.2 dan perhitungan lainnya hingga kita dapatkan sebesar 1.416.800, lalu adanya present value of the interest payments sebesar $120.000 dikali 3,23972 dari tabel 6-4 dengan hasil perhitungan lainnya sebesar 388.766. Nah, kita dapatkan jumlah akhir yaitu sebesar 1.805.606 sebagai present value of the liability component. Lalu pada ilustrasi 16-4, adapun penulisannya kita tulis sebagai fair value of convertible debt at date of issuance sebesar 2 juta, lalu dikurangi oleh fair value of liability component at date of issuance sebesar 1.805.606. Kita dapatkan hasil akhir yaitu sebagai fair value of equity component at date of issuance sebesar 194.394. Boleh next? Konversi utang at time of issuance, yang dimana adanya ilustrasi 16-3 dan ilustrasi 16-4 seperti slide sebelumnya. Kita tulis sebagai di jurnal entry ini cash pada debit sebesar 2 juta dengan bonds payable sebesar 1.805.606 dan share premium di kredit sebagai conversion equity-nya sebesar 194.394. Next. Lalu pada konversi utang ada penyelesaian obligasi konversi atau pembelian kembali. Jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holders konversi. Yang dimana penulisannya itu bonds payable pada debit sebesar 2 juta
dan dikredit ada cash sebesar 2 juta. Dengan catatan, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384, baik tetap dalam akun premium konversi berbagi ekuitas atau ditransfer ke rekening share premium ordinary. Next. Penyelesaian obligasi konversi ini ada pun untuk konversi obligasi, yang dimana jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, nah Roche akan membuat jurnal berikut, yang dimana Roche harus menuliskan di debitnya itu ada share premium conversion equity sebesar 194.394 di debit, dan adapun bonds payable masih di debit sebesar 2 juta, lalu di kredit ada share capital ordinary 500.000, dan juga di kredit ada share premium ordinary sebesar 1.694.394, dengan catatan jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas $194.384 ditransfer ke rekening share premium ordinary. Next. Adanya penyelesaian obligasi konversi sebelum jatuh tempo nih. Ilustrasi 16-5 yaitu ada schedule of bond amortization dengan effective interest method 6% bond discounted at 9%. Nah, dan tanggalnya itu dimulai dari 1 Januari 2011 dengan carrying amount of bonds 1805606, dilanjutkan oleh pelaporan tanggal berikut-berikutnya di akhir tahun untuk 31 Desember 2011, 12, 2012, 2013, dan juga 2014 dengan beda-beda angka. Next. Nah, penyelesaian obligasi konversi ini untuk konversi obligasi sebelum jatuh tempo dengan asumsi bahwa Roche mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada 31 Desember 2012. Kita tuliskan share premium conversion equity sebesar 194.394 di debit, pada bonds payable tetap di debit sebesar 1.894.441, dan di kredit ada share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary sebesar 1.588.835. Dengan catatan, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas $194.384 ditransfer ke rekening share premium ordinary. Next. Nah, untuk penyelesaian obligasi konversi, adanya pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Di sini ilustrasinya Roche menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012, dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi, termasuk komponen ekuitas. Kemudian, satu, adanya perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan adanya jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui atau sebagai pengurang ekuitas. Next. Nah, pembelian kembali sebelum jatuh tempo ini diasumsikan sebagai nilai wajar dari utang konversi, termasuk kewajiban komponen ekuitas, berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah $1.965.000 dengan nilai wajar dari komponen kewajiban $1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari ikatan non-konversi dengan jangka 2 tahun yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali. Next. Penyelesaian obligasi konversi ini
Pertama, menentukan untung atau rugi pembelian kembali utang. Di sini digambarkan oleh ilustrasi 16 strip 6, yang dimana penulisannya itu present value of liability component pada 31 Desember 2012 sebesar 1904900 dikurangi carrying value of liability component pada 31 Desember 2012 sebelumnya, yaitu ada 1894441, yang dimana kita dapatkan hasil 10.459 sebagai loss on repurchase. Lalu berikutnya menentukan setiap penyesuaian ekuitas untuk ilustrasi 16 strip 7. Kita tulis untuk fair value of convertible debt pada 31 Desember 2012 dengan komponen ekuitas sebesar 1.965.000 dikurangi oleh fair value of liability component pada 31 Desember 2012 sebesar 1904900. Kita dapatkan fair value of equity component pada 31 Desember 2012 tanpa komponen debt sebesar 60.100. Next. Lalu adanya penyelesaian obligasi konversi lagi untuk ilustrasi 16 strip 6 dan 7 di slide sebelumnya. Kita tuliskan journal entry, yaitu di debit ada 3 akun, yaitu bonds payable sebesar 1.894.441 dan share premium conversion equity 60.100 dan juga loss on repurchase 10.459 dengan kredit cash Oke, jadi journal entry-nya yaitu ada debit 3 akun dengan cash di kredit sebesar 1.965.000. Next. Oke, boleh dilanjutkan oleh Andrea Putri. Selanjutnya ada konversi utang atau disebut induced conversion, konversi yang dirangsang. Terkadang penerbit ingin merangsang lebih cepat konversi utang konvertibelnya menjadi sekuritas ekuitas. Sebagai akibatnya, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti kasa atau saham biasa. Untuk merangsang konversi, hal tersebut harus dilaporkan sebagai beban periode berjalan dalam jumlah yang sama dengan nilai wajar. Sekuritas tambahan atau pertimbangan lain yang dapat diberikan. Di sini ada konversi utang. Di sini ada 3. Yang pertama itu emiten atau keinginan untuk mendorong konversi. Yang kedua, emiten menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut pemanis. Pemanisnya itu biaya periode. Di sini ada ilustrasi dari Hellweg Insurance. Telah menerbitkan surat hutang konvertibel dengan nilai pari $1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa atau $1 nilai nominal. Ketika dikeluarkan, Hellweg mencatat share premium konversi ekuitas sebesar $15.000. Hellweg keinginan untuk mengurangi biaya bunga tahunan. Untuk melakukannya, Hellweg setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi yang tambahannya sebesar $80.000
jika mereka akan mengkonversi. Dengan asumsi konversi terjadi, Hewlett membuat jurnal sebagai berikut. Jadi di sini ada jurnalnya itu ada akun conversion expense sebesar 65.000 di debit. Share premium conversion equity-nya 15.000, bonds payable sebesar 1 juta, dan share capital ordinary-nya di kredit sebesar 100.000, share premium ordinary-nya sebesar 900.000, dan cash-nya sebesar 80.000. Di sini ada konversi saham permanen, preferred. Konversi saham preferred itu termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Konversi saham preferred yang dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan ketika saham preferred yang dikonversi atau dibeli kembali tidak ada keuntungan atau kerugian diakui. Di sini ada ilustrasi lagi dari perusahaan Morse menerbitkan 1.000 saham preferred konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini ada cash itu 1.000 dikali $200, hasilnya 200.000 di debit, dan ada akun share capital preference-nya itu 1.000 saham dikali $1, hasilnya 1.000. Share premium conversion equity-nya itu cash dikurang sama share capitalnya jadi 199.000. Di sini juga ada ilustrasi. Kita mengasumsikan bahwa setiap saham selanjutnya akan dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa. $2 nilai nominalnya yang memiliki nilai wajar $410.000. Jurnal entry untuk mencatat konversi itu sebagai berikut. Share capital preference itu 1.000, share premium conversion equity-nya 199.000. Jadi share capital ordinary-nya itu 1.000 saham dikali 25 saham biasa, lalu dikali 2 euro, dikali $2, nilai nominalnya itu jadi 50.000, dan share premium ordinary-nya itu 150.000 dari share capital ditambah share premium lalu dikurang share capital ordinary. Selanjutnya di sini ada ilustrasi lagi dari jika saham preferred konversi dibeli kembali bukan dikonversi, Morse membuat jurnal berikut. Share capital preference sebesar 1.000, share premium conversion equity-nya sebesar 199.000, return earning-nya sebesar 210.000, jadi cash-nya 410.000. Jadi setiap kelebihan yang dibayar atas nilai buku saham preference konversi sering didebit ke laba ditahan. Selanjutnya ada saham waran. Waran adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi. Yang pertama itu pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda seperti obligasi atau saham preferred, seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau disebut equity kicker. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau disebut preemptive right untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga, waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Selanjutnya
saham waran yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Yang pertama, secara umum masa waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Selanjutnya ada ilustrasi lagi. Pada waktu AS menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah detachable berjangka 5 tahun untuk membeli satu lembar saham biasa nilai parnya $5 seharga $25. Pada saat itu selembar saham dijual kira-kira $50. Waran ini memungkinkan AT&T untuk menawarkan obligasi nilai pari dengan hasil 8%, sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. AT&T mampu menjual obligasi plus waran seharga $10.200.000. Untuk hasil penjualan ini, AT&T menggunakan metode dengan dan tanpa. Menggunakan pendekatan ini, AT&T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi itu sebesar $1.707.50. Jadi kita pakai metode nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi sebesar $9.707.852. Nah, di sini ada ilustrasinya dan journal entry-nya itu cash sebesar $9.707.852 di debit dan bonds payable sebesar $9.707.852. Lalu cash-nya itu 492.148 dan share premium share warrants-nya itu 492.148. Di sini ada ilustrasi lagi, diasumsikan investor melaksanakan semua 10.000 waran atau satu waran per satu lembar saham biasa. AT&T membuat jurnal sebagai berikut. Jadi case-nya itu 10.000 waran dikali $25 per sahamnya, jadi hasilnya 250.000 dan share warrants-nya itu sebesar 492.148 di debit. Share capital ordinary-nya itu 10.000 dikali 5 lembar par. Hasilnya 50.000. Share premium ordinary-nya itu hasilnya 692.148 di kredit. Saham waran hak untuk memesan saham tambahan itu ada 3. Hak saham pemegang saham yang ada memiliki hak pemesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Lalu di sini ada rencana kompensasi. Yang pertama itu berbagi opsi dan program kompensasi. Berbagi opsi itu memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasi itu ada 2. Yang pertama itu dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru, dan yang kedua memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol.
Di sini ada pelaporan surat berharga itu ada 2, LASB itu pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Dan yang kedua berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya ada akuntansi untuk kompensasi saham. Rencana opsi saham itu ada dua isunya. Yang pertama itu bagaimana menentukan beban kompensasi dan yang kedua periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Akuntan itu untuk kompensasi saham menentukan beban biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan. Kepada Karen yaitu tanggal hibah, lalu mengalokasikan biaya kompensasi itu selama periode di mana kalian melakukan layanan. Di sini ada ilustrasi lagi pada tanggal 1 November. Pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Shen Company menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan dengan nilai par $100. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap saat dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian sebesar $7.000. Per saham, berdasarkan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Shen menjadi $22 juta. Di sini ada ilustrasi lagi. Dalam metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan tersebut bekerja. Asumsikan bahwa umur manfaatnya adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan kontrak ini sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari 2011 itu nggak ada jurnal yang masuk. Dan untuk mencatat beban kompensasi tahun 2011 itu bulan Desember tanggal 31, ada jurnalnya itu compensation expense sebesar 11 juta di debit dan share share option 11 juta di kredit. Itu dapat dari $22 juta dibagi 2. Karena bulannya ada 2. Desember dan Januari. Selanjutnya ada ilustrasi lagi. Dalam metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban sepanjang karyawan. Sorry, itu udah. Di sini ada ilustrasi lagi jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif Shen pada tanggal 1 Juni 2014. 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi tanggal 1 Juni 2014 itu case-nya 2.000 lembar dikali $6.000 itu hasil 12 juta di debit dan share premium. Share optionnya sebesar 4.400.000 di debit. Share capital ordinary-nya itu 2.000 lembar dikali $100 hasil 200.000 dan share premium ordinary-nya itu 16.200.000. Dapat dari cash ditambah share premium dan ditambah share capital. Jadi jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif Chen sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai Januari 1 itu share premium share optionnya 17.600.000 di debit dan share premium share
share option-nya itu sebesar 17.600.000 di kredit. Di sini ada penyesuaiannya. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, hal itu dapat diubah di masa mendatang. Tergantung apakah penyesuaian disebabkan oleh layanan atau kondisi pasar. Saham terbatas itu pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual atau dialihkan atau berjanji sampai vesting terjadi. Keuntungannya itu ada 3. Yang pertama, tidak pernah menjadi tidak berharga. Yang kedua, umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada. Dan yang terakhir, sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Di sini ada ilustrasi lagi. Pada tanggal 1 Januari 2011, perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas pada CEO-nya, Christy DiGiorgi. Ogden saham memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi tambahannya itu, periode layanan terkait dengan saham terbatas ada 5 tahun. Yang kedua, vesting terjadi jika The George tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan yang terakhir, nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal sebagai berikut. Ogden membuat jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 dengan akun unearned compensation-nya itu 20.000 di debit, share capital ordinary-nya itu 1.000 di kredit, dan share premium ordinary-nya 19.000 di kredit. Itu dapat dari 1.000 apa ya? Dapat dari 1.000 saham dikali $19 per parnya. Di sini ada ilustrasi lagi untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2011. Ogden mencatat jurnalnya sebagai beban kompensasi. Dan nama akunnya itu compensation expense sebesar 4.000 di debit dan earned compensation 4.000 di kredit. Dengan catatan, Ogden mengkompensasi biaya $4.000 untuk masing-masing 4 tahun untuk 4 tahun ke depan, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Di sini ada ilustrasi lagi bahwa The George meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013 sebelum beban apapun telah dicatat selama 2013. Ayat jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut. Jadi share capital ordinary-nya sebesar 1.000 di debit, share premium ordinary sebesar 19.000 di debit, lalu compensation expense-nya 4.000 saham $4.000 dikali 2 par, hasil 8.000, dan earned compensation-nya itu 12.000 di kredit. Selanjutnya ada Employee Stock Purchase Plans atau disebut ESPPF. Itu umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang diskontokan selama periode waktu yang pendek, lalu dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Di sini ada ilustrasi dari perusahaan dilarang menawarkan kesempatan sebagian atau semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham biasa. Nilai nominalnya $1 per saham dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut secara total.
800 karyawan menerima tawaran dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 per saham, artinya pembelian karyawan total 64.000 saham. Rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang ada $24 per saham. Lalu di sini ada jurnal transaksinya. Itu cash 64.000 dikali 24 lembar per saham hasilnya 1.536.000. Compensation expense 64.000 dikali $30 dikurang 24 lembar hasilnya 384.000. Share capital ordinary-nya itu 64.000 dikali $1 hasilnya 64.000 dikredit. Share premium ordinary-nya 1.856.000 dikredit. Di sini ada pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih saham, pengaturan pembayaran harus mengungkapkan. Yang pertama itu ada sifat dan luas pengaturan pembayaran yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar dari barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran pada pendapatan bersih perusahaan rugi selama periode dan posisi keuangan. Di sini ada perdebatan akuntansi opsi saham. IASB menghadapi oposisi yang cukup besar ketika ia mengusulkan metode untuk akuntansi nilai wajar opsi saham. Hal ini tidak dapat mengherankan mengingat bahwa hasil metode yang fair value dalam biaya kompensasi yang lebih besar relatif terhadap model nilai intrinsik. Yang kedua itu transparansi laporan keuangan termasuk pengakuan berbasis saham beban tidak boleh dikritik. Dan yang ketiga, jika kita memilih standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi atau publik, laporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Di sini ada perhitungan laba per saham. Laba per saham itu menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa, dan ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Jadi di sini ada akun-akunnya. APS struktur modal sederhana itu ada 3. Yang pertama, struktur sederhana hanya saham biasa ada efek berpotensi dilutif. Yang kedua, struktur kompleks atau efek berpotensi dilutif yang hadir. Dan yang ketiga itu dilusi, berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah. Preferred stock dividends itu laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferred yang beredar, maka dividen saham preferred tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Di sini ada preferred stock dividend itu mengurangi dividen tahun berjalan saham preferred dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Di sini ada rumusnya tercatat. Earning per share itu sama dengan net income dikurang preferred dividend dibagi weighted average number of shares outstanding. APS struktur modal sederhana. Jika dividen saham preferred telah diumumkan dan terjadi rugi bersih, maka dividen saham preferred itu akan ditambahkan kerugian untuk menghitung kerugian per saham. Jika saham preferred bersifat kumulatif dan dividen tidak diumumkan pada tahun berjalan, maka jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya sudah diumumkan untuk tahun berjalan saja harus dikurangkan dari laba bersih atau ditambahkan kekurangan bersih. Dividen tertunggak untuk tahun sebelumnya yang harus dicantumkan dalam perhitungan tahun sebelumnya. Rata-rata tertimbang jumlah saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau disebut weighted average number of shares outstanding selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham.
Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode beredarnya. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Oke, kita next. Next juga. Di sini ada apabila terjadi dividen saham atau disebut dividen stock atau pemecahan saham stock split, maka perhitungan rata-rata tertimbang jumlah saham membutuhkan penetapan kembali. Pikiran nge-lag. Mengapa? Karena pemecahan saham atau dividen saham tidak mengubah total investasi pemegang saham. Hal tersebut hanya meningkatkan jumlah saham biasa yang mewakili investasi tersebut. Di sini ada ilustrasi, kita next aja. Ini juga kita next. Di sini ada struktur model kompleks, ada ketika bisnis telah, yang pertama itu konversi efek, yang kedua opsi waran atau hak klien. Perusahaan melaporkan laba baik dasar dan diulasan per saham. Ini tuh ada dilusi yang termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Jadi perusahaan itu nggak akan melaporkan IPS dilusian jika sekuritas dalam struktur model mereka anti dilutif. Mengukur efek dilutif konversasi potensial terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi itu ada dua. Yang pertama itu konversasi sekuritas konvertibel pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode berjalan. Yang kedua, penghapusan bunga beban wajib pajak. Selanjutnya akan lanjutkan live house. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk apps struktural modal kompleks. Di sini ada apps dilusi atau efek konversi. Untuk mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap apps menggunakan metode jika dikonversi. Jadi, pembagi atau denominator jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ditingkatkan dengan tambahan saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Sementara pembilang atau numerator atau laba bersih ditingkatkan dengan jumlah beban bunga atas sekuritas jika dikonversi dikurangi pengaruh pajak yang berkaitan dengan saham biasa atau potensial tersebut. Next. Oke, di sini ada contoh soal. Ada ilustrasi dari Mayfield Corporation, di mana laba bersih sebesar 210.000 dolar untuk tahun ini dan sejumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode tersebut yaitu 100.000 saham, dan perusahaan memiliki 2 terbitan obligasi surat terutang yang convertible yang beredar. Salah satunya adalah obligasi 6% yang dijual pada 100 atau totalnya sebesar 1 juta dolar pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Kemudian beban bunga untuk tahunan berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah sebesar 62.000 dolar. Yang lainnya adalah obligasi 7% dijual pada 100 atau totalnya itu 1 juta dolar yang dijual pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Dan beban bunga untuk tahun ini berkaitan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi adalah sebesar 80.000 dolar dengan tarif pajak sebesar 40%. Next. Oke, untuk mencari basic apps yaitu rumusnya laba bersih. Kalau sesuai soal tadi sebesar 210.000 dolar dikurang dengan rata-rata tertimbang saham yaitu sebesar 100.000,
Maka 210.000 dibagi dengan 100.000 hasilnya 2,10 atau 2,10 dolar. Next. Oke, di sini ada contoh soal lagi atau ilustrasi selanjutnya. Nah, di sini untuk menentukan pembilang laba per saham yang diilustrasikan dengan Mansfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversi dikurangi dengan pengaruh pajak yang terhubung. Karena metode jika dikonversi mengasumsikan konversi dilakukan awal tahun, maka tidak ada bunga atas obligasi convertible yang akan dibayar selama tahun berjalan. Bunga atas obligasi convertible sebesar 6% adalah 62.000 dolar untuk tahun berjalan. Kemudian peningkatan pajak adalah 24.800 dolar, yaitu dari 62.000 dolar dikali dengan 0,4. 0,4 itu persen, 40%, jadi 0,4. Dan bunga ditambahkan kembali sesudah pajak adalah sebesar 37.200 dolar. Nah, 37.200 dolar itu dapatnya dari mana? Dari obligasi convertible 60% yang 62.000 dikurang dengan peningkatan pajak. Peningkatan pajaknya tadi 24.800, maka hasilnya 62.000 dikurang 24.800, 37.200. Atau secara sederhana 62.000 dikali dengan 1 min 0,4. Next. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini karena obligasi convertible, ini maksudnya saya adalah lanjutan dari soal sebelumnya, masih dari perusahaan apa tadi? Sandfield. Nah, karena obligasi convertible 70% diterbitkan berikutnya pada awal tahun saham tersebut, maka saham dihitung dengan rata-rata tertimbang yang dianggap telah beredar dari 1 April atau sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember. Sehingga penyesuaian bunga untuk pembilang hanya akan mencerminkan bunga selama 9 bulan. Jadi, bunga yang ditambahkan kembali ke obligasi convertible sebesar 7% akan menjadi 36.000 dolar dengan perhitungan 80 dolar dikali dengan 9 per 12 tahun dikali dengan 1 min 0,4. Gitu. Next. Oke, selanjutnya untuk default apps convertible securities. Di sini ada jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Karena itu, sejumlah beban bunga yang ditambahkan kembali sesudah pajak laba bersih adalah beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, hal ini bukan bunga yang dibayarkan secara tunai selama periode berjalan. Next. Oke, selanjutnya untuk mengukur efek dilutive conversion potential dengan menggunakan metode treasury saham ada 2 cara, yaitu yang pertama perusahaan menggunakan opsi atau warna pada awal tahun, kemudian cara atau metode yang kedua mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Next. Oke, di sini ada contoh soal lagi untuk Gubits Industri.
laba bersih untuk periode sebesar 220.000. Rata-rata jumlah saham yang beredar untuk periode adalah sebesar 100.000 saham. Oleh karena itu, EPS mengabaikan dasar semua sekuritas dilutif adalah $2,20. Untuk rata-rata jumlah saham yang berkaitan dengan pilihan yang beredar, meski tidak dieksekusi pada saat ini, pada harga opsi sebesar $20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun adalah sebesar $28. Kemudian kita diminta untuk menghitung EPS menggunakan metode treasury saham. Oke, seperti kita bisa lihat di layar bahwasanya di sini ada ilustrasi 16/27. Untuk account-nya, average number of share relate to option outstanding itu di dilutive earning per share sebesar 50.000, kemudian dikalikan dengan $20 yaitu option price per share, maka dijumlah menjadi $100.000 akan menjadi proses upon exercise of option, kemudian akan ditambahkan dengan average market price of ordinary share sebesar $28, maka hasilnya $3.571 dengan account treasury shares that could be repurchased with proses sebesar itu hasilnya dari $100.000 dibagi dengan 28 lembar saham. Oke, selanjutnya untuk exercise of share under option over the treasury share itu ada that could be repurchased sebesar 50.000 dikurang dengan 3.571, maka akunnya ada ordinary incremental share sebesar 1.429 on credit. Kemudian untuk average number of ordinary share outstanding sebesar 100.000 on credit, yaitu di basic earning per share sebesar 100.000, kemudian di diluted earning per share juga 100.000. Maka untuk total average number of ordinary share outstanding and potential ordinary share sebesar 100.000. Untuk menjawab soal yang A, 100.000 on debit, kemudian di kreditnya dikurang, jadi 100.000 ditambah dengan 1.429. Untuk menjawab soal C, itu hasilnya $129.000. Kemudian untuk net income for the year itu di jumlah untuk menjawab yang B yaitu sebesar 220.000. Kemudian untuk menjawab soal D maksud saya sebesar 220.000. Kemudian earning per share-nya sebesar 2,20 dolar. 2,20% $2,20 ini dapat dari 220.000 atau jawaban B ditambah dengan A yaitu total average number yaitu sebesar 100.000, maka hasilnya $2,24.000. Kemudian untuk menjawab soal yang D, ini untuk total dari earning per share dapat dari net income for the year untuk diluted earning per share-nya itu kan $220.000 dibagi dengan total average yaitu sebesar 101.429. Maka $220.000 dibagi dengan
101.429 lembar saham, hasilnya menjadi 2,17 dolar. Next. Oke, selanjutnya masalah perjanjian kontingen. Untuk kontingen saham yang diterbitkan sebagai hasil dari yang pertama itu berlalunya waktu, atau yang kedua pencapaian suatu tingkat laba tertentu atau harga pasar. Anti-dilution revisi itu mengabaikan efek anti-dilutif di semua perhitungan laba per saham dilution. Next. Penyajian apps yang pengungkapan sebuah perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, untuk pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, kemudian yang kedua dihentikan operasi, dan yang terakhir atau yang ketiga dari untuk laba bersih. Laba per saham untuk operasi dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan. Next. Oke, untuk meringkas atau ringkasan perhitungan apps, ini simpelnya ada simple capital structure atau single presentation of apps. Maka selanjutnya ada compute income applicable to ordinary share atau net income minus preferred dividend. Selanjutnya compute weakness average number of ordinary share outstanding. Selanjutnya maka ditemukan rumusnya, itu F sama dengan income applicable to ordinary share dibagi dengan weighted average number of ordinary share sesuai dengan ilustrasi 16 min 32 seperti kita lihat di layar. Oke, next. Oke, selanjutnya berdasarkan US GAAP, semua hasil utang konversi dicatat sebagai utang jangka panjang kecuali penyelesaian adalah dalam bentuk tunai. Berdasarkan IFRS, obligasi konversi adalah split atau dipisahkan ke dalam komponen ekuitas. Dalam hal ini adalah nilai opsi konversi dari penerbitan obligasi dan juga komponen utang. Baik US GAAP dan IFRS mengikuti model yang sama untuk mengenali kompensasi berbasis saham, yaitu nilai wajar dari opsi saham dan diberikan kepada karyawan diakui selama periode layanan karyawan. Next. Oke. Selanjutnya sekuritas dilutif dan laba per saham. Meskipun perhitungan laba dasar dilusi per saham sama dengan US GAAP dan IFRS, Dewan bekerja untuk menyelesaikan beberapa perbedaan kecil dalam pelaporan IEPS. Salah satu usulan dalam proyek FASB, kekhawatiran kontrak yang dapat diselesaikan dalam uang tunai atau saham. IFRS mensyaratkan bahwa penyelesaian pembagian harus digunakan, sedangkan USGAP memberikan perusahaan pilihan, yaitu proyek FASB mengusulkan adopsi pendekatan IFRS sehingga dalam hal ini terdapat konvergensi US GAAP dan IFRS. Next. Terkait dengan pembelian saham karyawan rencana, berdasarkan IFRS berencana membeli semua karyawan dianggap kompensasi, yaitu beban kompensasi dicatat untuk jumlah diskon. Berdasarkan US GAAP, rencana ini seringkali dianggap non-konvensi atau non-kompensasi, dan karena itu tidak ada kompensasi dicatat.
Kondisi tertentu harus ada sebelum rencana dapat dianggap non-kompensasi. Yang paling penting adalah bahwa diskon umumnya tidak dapat melebihi 5%. Oke, untuk memodifikasi hasil opsi saham dalam mengakui nilai wajar dari setiap tambahan di bawah, bahwa kedua IFRS dan USGEEP. Namun jika modifikasi mengarah ke pengurangan, IFRS tidak mengizinkan pengurangan, tetapi USGEEP tidak juga mengizinkan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.